wabarakatuh. Halo sahabat ceria, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi pembelajaran kita kali ini yaitu mengenai perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan Daulah Umayyah di Damaskus serta kemunduran Daulah Umayyah di Damaskus. Oke, langsung saja kita akan jelaskan dari masing-masing materi. Perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan Daulah Umayyah di Damaskus. Perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan Daulah Umayyah di Damaskus mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan sampai masa pemerintahan Hisham bin Abdul Malik. Kemajuan-kemajuan tersebut meliputi berbagai bidang, di antaranya yaitu yang pertama, bidang ilmu pengetahuan, yang kedua, bidang pendidikan, yang ketiga, bidang ekonomi dan administrasi pemerintahan, yang keempat, bidang pembangunan kota, yang kelima, bidang arsitektur, dan yang keenam, bidang militer. Oke, langsung saja kita bahas dari masing-masing bidang tersebut. Yang pertama, bidang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan semakin berkembang setelah bangsa-bangsa Syria, Persia, dan negeri-negeri lain masuk Islam. Dua aspek ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa itu yaitu ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum. Kedua aspek tersebut akan kita bahas dalam bidang pendidikan. Yang kedua, di bidang pendidikan. Seperti yang telah disebutkan tadi, bahwa terdapat dua aspek ilmu pengetahuan yang berkembang, yaitu ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum. Ilmu pengetahuan agama meliputi ilmu-ilmu nakli, yaitu diantaranya seperti ilmu qiraat, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, serta ilmu nahwu. Sedangkan ilmu pengetahuan umum diantaranya yaitu ilmu kedokteran, ilmu sejarah, ilmu bahasa dan sastra, dan ilmu kimia. Pada masing-masing ilmu tersebut mempunyai ahli di bidangnya, seperti ahli dalam ilmu kedokteran yaitu bernama Abu Al-Qasim Al-Zahrawi. Sedangkan dalam ilmu sejarah, tokoh terkenal dalam bidang sejarah ini yaitu Abu Bakar bin Umar, Abu Marwan bin Abdul Malik bin Habib. Sedangkan dalam ilmu bahasa dan sastra, tokoh yang terkenal yaitu Abu Amir Abdullah, Ali Al-Qoli, Abu Amr bin Muhammad. Sedangkan ilmu kimia, tokoh yang ahli dalam ilmu kimia pada masa Daulah Umayyah ini yaitu Abu Al-Qasim Abbas Ibnu Famas. Selanjutnya yang ketiga yaitu di bidang ekonomi dan administrasi pemerintahan. Dalam bidang ini, Bani Umayyah membentuk beberapa organisasi pemerintahan, di antaranya yaitu An-Nidhamus Siyasi, yaitu organisasi politik di mana kekhalifahan berubah dari sistem syura ke sistem monarki, yaitu secara turun-temurun. Yang kedua yaitu An-Nizamul Idari, atau yang artinya organisasi tata usaha negara. Yang ketiga yaitu An-Nizamul Mal, atau artinya organisasi keuangan. Yang keempat yaitu An-Nizamul Harbi, yang artinya organisasi ketahanan. Dan yang terakhir An-Nizamul Qodoi, yang artinya organisasi kehakiman. Yang keempat yaitu di bidang pembangunan kota. Pusat peradaban Daulah Umayyah di Damaskus terletak di beberapa kota, di antaranya yaitu kota Damaskus dan kota Qairawan. Kota Damaskus adalah kota yang paling besar dan megah. Kota ini menjadi pusat pemerintahan Islam pada masa Muawiyah. Selanjutnya kota Qairawan. Kota Qairawan ini dibangun oleh gubernur Afrika Utara bernama Uqbah bin Nafi Al-Fahri. Kota Qairawan ini dibangun sebagai benteng perlindungan Daulah Umayyah dari serangan tentara Romawi. Yang kelima yaitu di bidang arsitektur. Kemajuan arsitektur yang dicapai pada masa Daulah Umayyah yaitu seperti berdirinya beberapa masjid dan istana. Di antaranya yaitu Masjid Umawi yang terletak di Damaskus, Masjid Baitul Maqdis terletak di Yerusalem, Masjid Agung Kufah di Kufah, Masjid Batu Karang, dan juga terdapat istana seperti Istana Al-Jaferiyah. Selanjutnya yang terakhir yaitu di bidang militer. Pada masa Daulah Umayyah ini,
banyak mempelajari ilmu kemiliteran, seperti salah satunya metode Romawi. Pada masa ini Muawiyah melakukan perubahan besar, yaitu dengan mengandalkan angkatan darat yang kuat dan efisien. Nah, itulah peradaban dan ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Daulah Umayyah di Damaskus. Materi selanjutnya yaitu kemunduran Daulah Umayyah di Damaskus. Sepeninggal Umar bin Abdul Aziz atau Khalifah ke-8, keadaan pemerintahan Daulah Umayyah semakin kacau. Masyarakat menyatakan kontroversi terhadap pemerintahan Yazid, di mana ia cenderung hidup dalam kemewahan dan kurang memperhatikan rakyat. Kekacauan ini terus berlangsung hingga pemerintahan Khalifah terakhir, yaitu bernama Marwan bin Muhammad. Pada masa kemunduran Daulah Umayyah ini juga muncul kekuatan-kekuatan baru seperti kekuatan Fatimiyah, kekuatan Syiah, dan kekuatan Abbasiyah. Sedangkan Daulah Umayyah sendiri dihadapkan langsung oleh kekuatan Abbasiyah. Hingga pada akhirnya kedua kubu ini, Daulah Umayyah dan Abbasiyah, mengalami pertempuran. Pertempuran itu disebut Perang Al-Zab. Pada pertempuran tersebut, Khalifah Marwan bin Muhammad terbunuh oleh keturunan Abbasiyah. Dengan terbunuhnya Marwan bin Muhammad, maka berakhirlah kekuasaan pemerintahan Daulah Umayyah di Damaskus, tepatnya pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Nah, itulah sejarah singkat keruntuhan Daulah Umayyah di Damaskus. Selanjutnya terdapat faktor-faktor yang menghantarkan Daulah Umayyah pada kehancuran. Yang pertama yaitu sistem pemerintahan monarki, yaitu pemilihan khalifah berdasarkan garis keturunan. Yang kedua yaitu banyak terjadi persaingan antara suku Arab Utara dan suku Arab Selatan. Yang ketiga, perebutan kekuasaan, seperti terdapat dua putra mahkota pada saat itu, yaitu Yazid dan Walid, sehingga sering terjadi perebutan siapa yang akan menjadi khalifah lebih dulu. Yang terakhir yaitu munculnya kekuatan-kekuatan baru seperti kekuatan Abbasiyah, yaitu dari keturunan Bani Hashim. Jadi itulah beberapa faktor yang menjadikan Daulah Umayyah melemah hingga runtuh pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Baik, sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.